Hai pejuang ilmu, untuk kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan kupas tuntas materi, latihan soal-soal. Yuk mulai belajar, let's start! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Bu Nindi akan menjelaskan mengenai sifat-sifat limit. Di video sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan bagaimana konsep dari limit dan mengapa kita harus mempelajari limit. Oke, ada 9 sifat yang dimiliki oleh limit. Kita akan bahas satu per satu. Oke, simak penjelasan berikut ini. Oke, kita akan bahas sifat-sifat limit. Fungsi aljabar ada 9 sifat. Sifat yang pertama adalah jika limit X mendekati A, K itu sama dengan K. Nah, contohnya seperti ini, misalnya limit X mendekati 2 dari sebuah K, K-nya misalnya 5. Maka hasilnya adalah 5 ya. Kita hanya tinggal tuliskan kembali K-nya. Jadi misalnya ada lagi limit X mendekati min 3 misalnya dari 10. Maka di sini kita tuliskan kembali angka 10-nya. Itu untuk sifat yang pertama. Sifat yang kedua, limit X mendekati A dari sebuah X itu maka sama dengan A. Misalnya limit X mendekati 2 dari X berarti hasilnya adalah sama dengan mendekatinya berapa? A-nya di sini ya, berarti sama dengan 2. Misalnya lagi limit X mendekati min 5. Dari X berarti hasilnya adalah min 5. Ya, ini untuk sifat yang kedua. Sifat yang selanjutnya, limit X mendekati A, K dikali X fx, ini sama dengan K-nya dikeluarkan dulu, lalu dikali limit X mendekati A dari fx. Nah, misalnya ini seperti ini, limit X mendekati 2 dari 2x misalnya ya. K-nya adalah 2 dan fx-nya adalah si X-nya. Nah, ini mengerjakannya, 2-nya dikeluarkan dulu ya, 2 dikali limit X mendekati 2 ya dari X. Nah, tadi kita sudah tahu nih kalau bentuknya seperti ini sifat yang kedua. Ya, sifat yang kedua. Maka nah ini hasilnya adalah berapa nih? Karena di sini mendekati 2 berarti 2 dikali 2. Ya, hasilnya adalah 4. Itu ya, misalnya Ibu punya contoh lain. Oke, kita geser ke sebelah sini. Nah, misalnya Ibu punya contoh yang lain ya, limit X mendekati min 4 misalnya dari 5X. Maka 5-nya kita keluarkan dulu. 5 dikali ya, limit X mendekati min 4 dari X. Nah, ingat ini sifat yang kedua ya, tadi sifat yang kedua. Maka ini 5 dikali sama dengan mendekatinya ya, ini min 4. Maka jawabannya adalah min 20. Ya, ini untuk sifat. Oke, kita ke sifat limit yang keempat. Nah, ini untuk jika ada dua buah fungsi yang dijumlahkan, fx plus gx. Kita diminta untuk mencari tahu nilai limit x mendekati a dari penjumlahan dua fungsi tersebut. Nah, caranya adalah limit x mendekati a dari fx ditambah limit x mendekati a dari gx. Begitu juga dengan pengurangan, itu kita pisah jadi ya, limit x mendekati a fx dikurangi limit x mendekati a gx. Begitu juga dengan perkalian ya, limit x mendekati a fx dikali limit x mendekati a gx. Nah, misalnya Ibu punya contoh ya,
limit X mendekati A dari X min 5. Ya, berarti ini kan ada dua buah fungsi ya. Berarti ini sama dengan limit X mendekati A X dikurang limit X mendekati A dari 5. Gitu. Ya, misalnya ibu punya contoh lain nih. Limit X mendekati 3 dari 2X min 6 misalnya. Ya, berarti ini kita cari dulu ya, limit X mendekati 3 dari 2X dikurangi limit X mendekati 3 dari 6. Ini sifat yang keberapa nih? Ini sifat yang ketiga ya, sifat yang ketiga. Duanya kita taruh di luar, nanti dikali ya, 2 dikali limit X mendekati 3 dari X dikurangi limit X mendekati 3 dari 6. Maka, nah ini sifat yang kedua lagi ya. 2 kita tuliskan saja berarti 3 dikurangi, ini sifat yang pertama. Ya, ini sifat yang pertama. Sifat yang pertama. Berarti ini kita tuliskan saja 6. Ya, 6 dikurang 6 berarti sama dengan 0. Nah, Bu Nindi punya cara lain ya. Jadi kalau misalnya limitnya ini bentuk akhirnya atau nilainya itu berupa nilai yang tentu, itu kita bisa langsung saja substitusi. Ya, misalnya gini. Limit X mendekati 3 dari 9X min 5. Nah, kita boleh langsung substitusi saja 3-nya ini ke dalam persamaan. Ya, berarti limit X mendekati 3, 9 dikali 3 dikurang 5. Berarti, ini berarti sama dengan 9 kali 3 adalah 27, dikurang 5 berarti sama dengan 22. Ya, jadi kita bisa juga, cara lainnya adalah substitusikan langsung ke dalam persamaan. Tapi dengan catatan, hasilnya harus berupa nilai yang tentu. Ya, oke. Jadi bukan 0 per 0. Ya, karena kalau 0 per 0 kemarin itu adalah bentuk dari tak tentu. Oke. Selanjutnya kita akan bahas sifat berikutnya, yaitu sifat yang ketujuh. Nah, ini bentuknya adalah pembagian. Ya, jadi kalau misalnya pembagian, ini adalah limit X mendekati A dari Fx dibagi Gx. Nah, berarti kita bagi dengan masing-masing dituliskan limit X mendekati A Fx dibagi limit X mendekati A dari Gx. Misalnya di sini Ibu punya contoh limit X mendekati 1 dari 5X min 2 dibagi 3X min 4. Nah, berarti ini caranya adalah limit X mendekati 1 dari 5X min 2. Lalu ini limit X mendekati 1 dari 3X min 4. Nah, kita boleh nih langsung substitusi saja ya. Satunya ke dalam persamaan. Berarti 5 kali 1 dikurang 2 dibagi 3 dikali 1 dikurang 4. 5 dikurang 2, 3. Dibagi 3 dikurang 4 adalah min 1. Maka hasilnya adalah min 3. Ya, ini untuk sifat limit yang ketujuh, yaitu sifat limit pembagian. Selanjutnya, sifat limit yang ke-8 ini dia jika ada pangkatnya. Nah, jika dipangkatkan dengan n. Nah, berarti ini caranya adalah kita keluarkan pangkatnya, lalu tuliskan limit X mendekati A dari fungsi Fx-nya. Misalnya, limit X mendekati 3 dari 2X pangkat 2. Nah, berarti caranya adalah limit X mendekati 3 dari 2X kita pangkatkan dengan 2. Ya, nah ini sifat
limit yang keberapa ini? Ini sifat limit yang ketiga ya. 2-nya taruh di luar. Ya, kita tulis nih 2 limit X mendekati 3 dari X. Nah, ini sifat limit yang kedua ya. Kalau begini berarti kita langsung tuliskan saja ini kali 3 pangkat 2. Berarti 6 pangkatkan dengan 2 ya, hasilnya adalah 36. Nah, Bu, ini boleh nggak langsung disubstitusi? Boleh ya. Jadi kalau misalnya kita mau substitusi langsung juga boleh. Ya, ini 2X dalam kurung ya pangkat 2. Berarti 2 dikali 3 ya, X-nya kita pangkatkan dengan 2. 2 kali 3, 6. 6 pangkat 2 adalah 36 ya, hasilnya sama. Tapi tetap Ibu akan ajarkan sifat limitnya. Lalu untuk mengerjakan soal kalian bisa gunakan kedua cara ini. Oke, kita ke sifat yang terakhir atau sifat yang ke-9. Kalau ada yang dipangkatkan, berarti ada juga yang diakarkan. Ya, jika soalnya seperti ini, maka kita akarkan dulu limit X mendekati A dari fx, lalu kita akarkan dengan n. Ya, misalnya di sini Ibu punya contoh limit X mendekati 1 dari akar 8x min 4 dibagi X. Nah, ini sama dengan berapa? Ya, caranya adalah kita buat akar dulu. Limit X mendekati 1 dari 8x min 4 dibagi dengan X. Ya, nah ini pembagian ya. Kalau pembagian tadi ada contohnya ya di sifat yang ke-7. Berarti limit X mendekati 1 dari 8x min 4 dibagi limit X mendekati 1 dari X. Nah, ini adalah sifat yang ke-7 ya. Sifat yang ke-7. Lalu ini kita tuliskan limit X mendekati 1, 8x dikurang 4 dibagi limit X mendekati 1, X. Ya, kalau yang ini nih sifat yang ke-5 ya, pengurangan. Oke, kita tuliskan lagi. Limit X mendekati 1 dari 8x dikurangi limit X mendekati 1 dari 4 dibagi limit X mendekati 1 dari X. Oke, nah ini adalah sifat yang keberapa nih? Ini sifat yang kedua. Sedangkan untuk ini dan ini sifat yang ketiga ya, ini sifat yang kedua. Sedangkan ini sifat yang pertama. Ya, jadi kalau yang seperti ini tadi akar 8-nya kita keluarkan ya, limit X mendekati 1 dari X. Lalu ini dikurangi, ini boleh. Ini kalau seperti ini berarti 1 ya, langsung aja Ibu tuliskan. 8 dikali 1 berarti 8. Ya, 8 dikurang, ini berarti 4 ya. Langsung kita tuliskan K-nya, dibagi, berarti ini 1. Berarti akar 8 dikurang 4 adalah 4, dibagi 1 akar dari 4 adalah 2. Ya, nah ini kan caranya panjang banget ya kalau kita menggunakan semua sifat limit. Apakah boleh kalau misalnya ini kita substitusi saja? Ya, tentu saja boleh ya. Kita substitusi saja ini. Akar 8 dikali 1 dikurang 4 dibagi 1. Berarti akar 8 dikurang 4 adalah 4 dibagi 1 sama dengan akar 4 ya, sama dengan 2. Ya, tapi tetap Ibu harus ajarkan kepada kalian bahwa ada 9 sifat limit yang bisa kita gunakan nanti dalam mengerjakan soal-soal limit untuk bentuk yang nilainya bentuknya tentu. Ya, kalau yang tak tentu nanti ada cara yang lain, akan ada 2 cara, dengan cara memfaktorkan dan dengan cara
perkalian akar sekawan. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekarang Ibu punya contoh soal ya untuk sifat limit. Oke, contoh soal yang pertama ini adalah limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 5X plus 10. Ini berarti ada beberapa sifat yang kita gunakan ya. Limit X mendekati 2 ini kalau yang pengurangan berarti sifat yang kelima, sedangkan yang penjumlahan ini sifat yang keempat. Ya, kita pisahkan dulu X kuadrat min limit X mendekati 2 dari 5X ditambah limit X mendekati 2 dari 10. Nah, ini yang ada pangkatnya ya, ini sifat yang ke-8. Ini sifat yang ke-8. Oke, nah ini kalau yang begini tadi kita tuliskan dulu limit X mendekati 2 dari X. Ya, pangkatkan dengan 2. Dikurangi ini sifat yang keempat. Ini sifat yang ketiga. Ya, ini sifat yang ketiga. Berarti 5. Limit X mendekati 2 dari X. Nah, ini sifat yang pertama. Kita tuliskan saja tambah 10. Nah, kalau yang begini berarti mengikuti ini mendekatinya berapa ya? A-nya berarti 2 pangkat 2 dikurangi 5. Nah, ini sama juga ya, kali 2 ditambah 10. Oke, berarti ini kita selesaikan. 4 dikurang 10 ditambah 10 berarti sama dengan 4 ya. Kalau kita gunakan cara lain tadi, cara substitusi. Oke, kalau kita substitusi ya, limit X mendekati 2 dari X kuadrat limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 5X ditambah 10. Jadi kalau kita substitusi 2 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2 tambah 10. Berarti 4 dikurang 10 tambah 10 sama dengan 4 ya. Oke, ini contoh soal yang pertama. Oke, Bu Nindi punya contoh soal yang kedua. Diketahui fx ya, 2x plus 3 untuk x kurang dari 1, ax plus 6 untuk x lebih dari sama dengan 1. Agar limit x mendekati 1 dari fx ada nilainya, maka nilai A yang memenuhi adalah, oke, di video yang sebelumnya Ibu Nindi bilang kalau nilai limit itu mendekati dari kiri akan sama nilainya dari nilai limit ya mendekatinya dari kanan. Ya, Bu, kalau misalnya dari kiri dan dari kanannya tidak sama, berarti nilai limitnya bagaimana? Ya, berarti nilai limitnya tidak ada. Karena syaratnya adalah limit yang mendekati dari kiri dengan nilai limit yang mendekati dari kanan itu harus sama. Maka kita bisa gunakan ini ya, limit X mendekati 1 dari kiri itu berarti yang ini ya, 2X plus 3 untuk X kurang dari 1. Karena kurang dari 1 berarti ini yang mendekati dari kiri, ini untuk yang dari kanan ya adalah 2x plus 3. Ini untuk yang 2x plus 3 itu mendekati dari kiri, lalu ax plus 6 itu untuk yang mendekati dari kanan. Ya, Ibu tuliskan di sini notasinya. Limit x mendekati 1, kita tuliskan minus di sini artinya bukan min 1 ya, tapi dia mendekatinya dari kiri. Untuk 2x plus 3. Nah, ini bisa kita gunakan menggunakan sifat limit. Ya, ini sifat limit yang keempat. Tapi bisa kita tuliskan saja, langsung kita substitusi saja satunya ke dalam persamaan. Ya, kita substitusi. Berarti 2 dikali 1 tambah 3 itu sama dengan 5. Nah, kita biarkan dulu ini.
Lalu kita buat untuk yang mendekati dari kanan. Limit X mendekati 1 plus ya, itu AX plus 6. Nah, karena yang mendekati dari kiri itu akan sama nilainya dengan yang mendekati dari kanan. Nah, yang dari kiri tadi kita sudah dapat jumlahnya nih, sama dengan 5. Berarti kita boleh tuliskan begini, sama dengan 5. Ya, berarti ini kalau kita misalnya mau cari A-nya, kita tuliskan saja begini, AX plus 6 sama dengan 5. Ini kita pindahkan ya, AX berarti sama dengan 5 dikurang 6. Lalu A, X-nya berarti 1 tadi ya, sama dengan 5 dikurang 6 min 1. Berarti A-nya sama dengan min 1. Nah, ini untuk contoh soal yang kedua. Ya, di sini Bu Nindi punya latihan soal untuk kalian, ada 3 buah soal. Tolong kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Di sini Bu punya 3 contoh latihan soal. Ini kalian kerjakan soal yang pertama dan yang kedua menggunakan cara sifat-sifat limit dan cara substitusi. Jadi tidak boleh hanya cara substitusi saja ya. Soal yang pertama, soal yang kedua ini mengenai sifat-sifat limit. Nah, soal yang ketiga ini mirip seperti contoh soal yang baru saja Ibu jelaskan. Tentukan nilai A yang memenuhi agar fungsi fx ya berikut mempunyai limit. Nah, ini fungsinya fx sama dengan ax plus 11 untuk x kurang dari 4, lalu 2x min 5 untuk x lebih dari sama dengan 4. Berarti nanti soal ini tuh limitnya, limit x mendekati 4 ya dari fx. Nah, ini cari nilai A-nya berapa supaya limit tersebut mempunyai nilai. Oke, tolong dikerjakan latihan soalnya. Kita akan jumpa kembali di pertemuan yang berikutnya. Untuk video kali ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai limit fungsi bentuk aljabar yang nilainya berupa bentuk tak tentu. Oke, Ibu akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.